mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berkurban. Profesor Dr. Quraish Shihab, ulama tafsir Indonesia, paling tidak memberikan bahwa salah satu manfaatnya daripada kurban itu adalah yaitu menghilangkan sifat egois di dalam diri kita. Sifat egois. Puang uniakan makrubang. Di antaranya untuk membuang semua sifat-sifat kebinatangan. Yang kedua, berkurban itu salah satu manfaatnya adalah menghadirkan rasa jiwa sosial pada taruh. Berkurban itu antara dia dengan Allah, berarti vertikal. Yang kedua adalah berkurban itu antara alena si bapa dan taruh, berarti horizontal. Sesama manusia, ada kurban yang diterima, ada kurban yang tidak diterima. Kenapa ada kurban yang diterima dan ada kurban yang tidak diterima? Pakutanana, yang manakah kurban yang diterima dan yang manakah kurban yang tidak diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang mana nikmat itu kita rasakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, di mana kesehatan Allah telah memberikan kepada kita. Saya ada catatan kecil itu, saya tulis begini, Pak. Uang memang perlu, tapi kesehatan jauh lebih penting. Apa? Kalau makutana ki mana engkau Ustaz? Pipo gacarana tole majama. Bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa berdagang? Bagaimana kita bisa beraktivitas? Nareku malasa ki. Jadi sehat, tubuh sehat, bisa ki bergerak, nasabak pongalatala pakai doki. Sehingga di saat kemarin saya ceramah itu di Story Cafe 116 Jalan Baroka, saya sampaikan begini, Pak. Mata yang melihat sesungguhnya itu hanya sebatas alat. Ia matai alami, alat untuk melihat. Tapi sebenarnya yang melihat itu adalah Allah yang memberikan penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Tomotuaku duduk-duduki, saudara-saudaraku tudak-tudaki, marangkalinga anu ade cegeng. Aye perangkalingai. Telinga ini adalah hanya alat untuk mendengar. Karena apa yang kita dengar itu tidak kelihatan tetapi dirasa, didengar. Lalu yang memberikan pendengaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Allah tempat kita untuk memuji, Allah tempat kita untuk menyembah dan memohon segala sesuatu apa yang kita minta. Alhamdulillah. Yang kedua, nikmat kesempatan. Kesempatan pada hari ini Allah berikan. Kita berada pada bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah 22, 23, sekarang 24 Zulqa'dah. Karena hari Jumat kemarin 22 Zulqa'dah. Nah, kalau makutana ki agar Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah masuk bagian bulan haram. Nah, jadi haram itu artinya pengaji mulia.
Maka depung Allah Ta'ala di lalana Al-Quran malam dia Quran surah At-Taubah, kalau tidak salah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syarran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya toh? Sesungguhnya Allah menciptakan bulan. Nah, siaga pengaji. 22. Allah menciptakan bulan 12 bulan tuh. Tetapi di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 1 Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga bukan Subaidah, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Yang keempat bulan Zulhijjah. Nah, sekarang ini bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah ini adalah bagian daripada bulan haram. Jadi siapa yang berbuat baik di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan kebaikannya, karena dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang berbuat sesuatu yang melanggar atau dilarang oleh Allah, maka berlipat ganda juga keburukan atau dosa yang dia dapatkan. Bagaimana nih kalau ia membuat sesuatu tempatnya? Mohon maaf. Bagaimana nih kalau tempatnya langsung al-yamin ilal yasir, ada ke kanan, ada ke kiri. Tersebar tuh itu mengaji. Kalau di kanan surga, kalau di kiri neraka. Ya toh? Nah, simak ibadah pengaji. Di dalam kitab Nasoibul Ibad dijelaskan. Nah ini, la sagirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Upakulingi, la sagirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Agak betul nah, dosa kecil jangan dipandang kecil. Meskipun dosa itu kecil, tapi berkali-kali dilakukan, maka dia akan menjadi besar. Nah, yang berikutnya, wala kabirata ma'al istighfar. Meskipun dosa tak melumpuh, meskipun dosa kita besar, tapi kalau kita beristighfar kepada Allah, milo dampung loripong Allah Subhanahu wa taala, nadampunga kisiningna dosa ta Allah taala. Kenapa? Allahu ya Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh jamaah zuhur Masjid Jannatul Firdaus yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Imamul Kabir kita Ustadz Alimuddin beserta seluruh pengurus dan jamaah yang lain yang insya Allah sama-sama kita nama saifung Allah taala. Nah, jadi di bulan Zulqa'dah tidak akan lama lagi pergantian masuk bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulqa'dah ini setelah kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ketika masuk 9 Zulhijjah itu orang jamaah haji akan sudah masuk wukuf di Arafah. Sampai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu kan malam pun itu hari lebaran. Hari lebaran, maka ada satu perintah, ada satu amal yang baik yang dilakukan. Siapa yang melakukan amal kebaikan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Maka dari Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan dari seorang hamba, mencintai amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam. Ada satu amalan yang dimana amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari raya Idul Adha. Upakulingi, di dalam hari raya Idul Adha ada satu perintah, ada satu amalan yang sangat dahsyat. Sebelum darahnya menyentuh tanah, sebelum darahnya menyentuh bumi, duluan pun Allah Ta'ala nali darana kurbangi
na terima ku Allah Ta'ala. Bukan hanya itu pengaji, tapi mulai kukunya, bulu-bulunya, semua yang ada di hewan kurban itu, maka akan dicatat oleh Allah satu nilai kebaikan. Nah, apa itu? Kurban. Perintah berkurban. Membicara telah kurban pengaji, kurban itu kalau kita ambil dari arti kata dasar bahasa Arab adalah qoroba yaqribu qurbana. Artinya agak madapi, dekat. Apanya yang dekat? Agar nama madapi, apanya yang dekat? Yang dekat itu adalah seorang hamba melakukan kurban, berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Berkurban. Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya berkurban? Profesor Dr. Quraisyihab, ulama tafsir Indonesia, paling tidak memberikan bahwa salah satu manfaatnya daripada kurban itu adalah yaitu menghilangkan sifat egois di dalam diri kita. Sifat egois. Puang udiakan makrubang, di antaranya untuk membuang semua sifat-sifat kebinatangan. Itu ditarik dari sosialnya dalam diri kita. Yang kedua, berkurban itu salah satu manfaatnya adalah menghadirkan rasa jiwa sosial pada tarupatam. Maka dikatakan ulama berkata bahwa berkurban itu paling tidak ada dua. Satu, berkurban itu antara dia dengan Allah, berarti vertikal. Yang kedua adalah berkurban itu antara alena si bapa dan tarupatam, berarti horizontal, sesama manusia. Kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Bahwa untuk kuat tali agama Allah, paling tidak dekat tinggi dua. Yang dari itu hablum minallah, antara kita dengan Allah, dan yang kedua hablum minan nas, antara kita dengan sesama manusia. Nah, jadi itu kurban Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan itu kurban terjadi? Sebenarnya itu kurban Pak Haji sudah pernah terjadi sejak pada zaman Nabi Adam. Ikan kalau tabe lopo pahatta ini sebagian orang bahwa kurban itu terjadi pada Nabiullah Ibrahim. Itu memang terjadi kurban pada zaman Nabi Ibrahim. Itu disyariatkannya kurban, diperintahkan. Tapi sitonganna pura terjadi. Kapan? Ketika pada masa Nabiullah Adam. Sehingga dikatakan watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Maka dia firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah kisah kepada mereka. Apa itu? Kisah apa? Dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Nah, apa itu yang mau diceritakan? Disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yaitu kurbannya Habil dan Qabil. Ketika diperintahkan, ada kurban yang diterima, ada kurban yang tidak diterima. Pertanyaan, Pak Dom, kenapa ada kurban yang diterima dan ada kurban yang tidak diterima? Pak Kutanana, yang manakah kurban yang diterima dan yang manakah kurban yang tidak diterima? Ya kan begitu? Kan pertanyaan besar semuanya. Nah, ternyata ketika diperintahkannya Qabil dan Habil untuk berkurban,
menghadapkan kurbannya di hadapan Allah. Qabil berkurban semau-maunya. Maksudnya semau-maunya adalah berkurban apa yang dikurbankan tidak baik, kemudian sudah barang membusuk. Tapi gilirannya Habil mengurbankan, karena Habil kan peternak. Kalau peternak, kalau Qabil itu kebun. Namun kalau Habil, dia berkurban dengan ternak yang bagus. Macam-macam ternak dia dikurbankan. Kalau sapi misalnya sapinya, dombana, bagus dia punya kurban itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang diterima kurbannya itu adalah Habil, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Bisa ambil kesimpulan apa itu? Berarti memang di dalam fikih sudah diatur bahwa salah satu di antaranya syarat sahnya kurban itu diterima adalah tidak cacat. Itu masuk lagi kepada arena fikih. Artinya tidak cacat, tidak buta, bagus semua itu sapi kurban. Kemudian mohon maaf tidak terpotong ekornya, jangan sampai memiliki sapi yang digagik gitu. Jadi berarti ketika kita membeli kurban, sapi kurban, hewan kurban, berarti tidak sembarang. Maka mesti harus ditahu seperti apa kurban itu yang harus hewan kurban itu. Tidak cacat, lengkap, bagus semua fisiknya. Itu semua harus diperhatikan. Nah, Habil telah mengorbankan dia kepada Allah dengan iman dan takwa. Sedangkan Qabil berkurban semau-maunya saja. Sehingga apa yang terjadi? Qabil cemburu kepada Habil. Karena diterima kurbannya Habil, maka Qabil cemburu karena ditolak kurbannya. Apa dia bilang Qabil? Aku akan membunuhmu. Tapi Habil berkata, qala innama fataqabbalallahu minal muttaqin. Bahwa sesungguhnya Allah menerima kurban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti pengaji kalau berkurban mesti harus melepaskan, merelakan apa yang kita kurbankan. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini menarik, Pak. Ya, mungkin sudah sering dibahas tentang kurban, tapi mungkin ada yang berbeda pada sisi lain. Nah, sekarang lagi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa siapa yang mampu berkurban. Ini pengaji catatan. Siapa yang mampu berkurban lalu dia tidak berkurban, maka kata Nabi, haram hukumnya dia mendekati masjid. Tidak boleh dia mendekati masjid. Siapa yang mampu berkurban lalu dia tidak berkurban, dilarang sama Nabi tak untuk mendekati masjid. Pentingnya itu. Berarti kecampangannya sangat bahaya. Bahaya maturi asri munri. Nah, sekarang orang yang tidak mampu berkurban tetapi dia mampukan. Maksudnya begini pengaji, orang yang tidak mampu berkurban, kapasitasnya, ekonominya biasa-biasa, tetapi alhamdulillahirabbil alamin, kemauannya besar mau berkurban, maunya berkurban besar hatinya, maka pasti Allah akan mempermudah. Masa hanya sekelas dalam hal notabene pemungut sampah, tapi dia mampu untuk berkurban. Ada itu yang pengaji, ada itu papite-pite, apa bisa taruh sampah-sampah itu toh, tapi berkurban. Kalau di sini berapa satu bulan? Iya, 21 ya. Satu udah 7 orang ya, 7 orang. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, 22,1 satu orang. Kalau tiap bulan berapa dibayar? Langsung. Itu. Coba kalikan 2,1, 2.100.000
bagi 365 hari. Siaga punya dia tulis ya patanya kali matematika. Urek hitungnya itu. Ini tidak apa-apa. Mohon maaf. Nah, coba kita ngaji, ini tidak apa-apa. Ini hitungan kebaikan. 2.100.000 bagi 365. 5.753 rupiah. Ya, bulat kami siaga. Bulat kami ki 6.000 per hari. Anda semuanya sesok. Itu lebihnya itu untuk operasionalnya pengurus kan begitu. Nah, itu coba ngaji siaga mi. Berarti anggaplah misalkan kalau satu bulan ya 170 kurang lebih. Kas juga atau 160.000. Hanya berapa saja. Berarti orang yang mau berkurban itu bukan persoalan masalah kayanya. Berarti bukan juga pengaji masalah kayanya. Tetapi di sini juga permasalahannya adalah masalah hati. Makanya ketika Habil berkata, qala innama fataqabbalallahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima kurban bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Berarti tanpa dicegi niat. Perbaiki niat, hadirkan niat mau berkurban, pasti Allah akan memudahkan itu berkurban. Bayangkan ini, daging tak itu dirasakan oleh orang-orang. Nah, bagi-bagi orang-orang kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin. Mungkin di saat kasih angkat malupu dalam keadaan kelaparan, kemudian nandre dagita pamasena fung Allah Ta'ala, itu yang masuk di tubuhnya akan menjadi pemadam api neraka dia sore murni. Subhanallah. Alhamdulillah. Makanya ayo kita berkurban. Di antaranya adalah di Masjid Jannatul Firdaus. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat peristiwa berkurban, ada yang bertanya, Ustadz, apakah kita ini berkurban harus ada di tempat pemotongan kurban, ataukah bisa juga kalau tidak ada? Nah, kalau masalah hal itu, lebih afdolnya kalau kita hadir menyaksikan hewan kurban. Lebih afdolnya pengajian, lebih afdolnya. Lebih afdolnya nereko angkaki saksikan ini hewan kurban. Misalnya kalau itu 7 orang toh, 7 orang, kalau bisa hadir di situ. Nah, disunahkan ketika pada waktu pemotongan kurban, disunahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba pengaji, ayo bapak-bapak sama-sama biar merasakan ya. Coba sama-sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu disunahkan untuk bertakbir kepada Allah. Kenapa? Karena ini terjadi pada waktu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu disembelih. Di mana tempat penyembelihannya itu di Mekah, hampir perbatasan antara Mina dengan Musdalifah. Jadi kalau berangkat ke umrah pengaji, ada itu tugu, ada dikasih kayak pagar-pagar. Tugu itu dikasih supaya tanda bahwa di situ tempatnya Nabi Ismail disembelih. Jadi ini kisah pengaji, bukan kisah sembarang. Ini kisah memang, mohon maaf, dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai disyariatkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi disyariatkannya itu kurban terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim bersama dengan anaknya Nabiullah Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan mendapatkan keberkahan
dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan kepada teman waktu yang mana, mari untuk berkurban, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Bisa jadi tahun yang akan datang belum tentu kita ketemu Idul Adha atau Idul Kurban selanjutnya. Nah, jadi angka sendi amalan, tapi ini sebenarnya cuma syarat nih. Amalan bangsa to nama kada papalampe umur. Contoh yang berkurban toh, yang berkurban namanya ini. Nah, ketika misalkan selesai ini dipoto, berniat nih pengaji. Puang uniakan nih insyaallah. Uniakan nih makaroba topeng. Malampe umuruku uniakan nih makaroba topeng. Jadi kalau selesai dipoto, berniat ke dalam hati, ya Allah, bila Engkau memberikan panjang umur yang penuh berkah, saya berniat untuk kembali berkurban tahun yang akan datang. Ini niat dalam hati, ya insyaallah. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat kita, itu Pak ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita tutup pengajian ini, yang kedua adalah meskipun misalnya nama tak di dalam, contoh yang berkurban, saya ini kasih serta kan, Rusli, Kanda Rusli yang punya channel apa lagi? Bugis Kampiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu. Contoh namanya yang berkurban Rusli. Ditulis di situ nama berkurban Rusli. Nah, ketika meskipun misalnya kandaku Rusli yang berkurban, ketika dipotong berniat mikir, ya Allah, saya berniat berkurban untuk keluarga. Sama seperti Rasulullah pengaji. Rasulullah berkurban itu berniat, saya berniat berkurban keluargaku dan umatku. Jadi yang tidak mampu, orang miskin, orang fakir, meskipun dia tidak berkurban, dia sudah dikurbankan sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu Rasulullah ya. Maka dengan itu kita tutup pengajian kita. Ada biasa pertanyaan langsung. Ayo. Kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana sigara. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arzuqna wa ziyaratal haramain. Wahai ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah rezeki kami ya Allah untuk berkunjung ke Tanah Haram, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Allahumma barik fi umurina, ya Allah berkahilah umur kami. Allahumma barik fi rizkina, dan berkahilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan itu berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, dan berikanlah kepada kami umur yang berkah. Wahai ya Allah, panjangnya umurnya seorang hamba belum tentu mendapatkan keberkahan di balik umurnya. Namun bila Engkau memberikan keberkahan di balik umur hamba, maka insya Allah mudah-mudahan salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai ya Allah, jadikanlah nilai kebaikan dari apa yang menjadi rutinitas kebaikan dilakukan oleh pengurus Masjid Jannatul Firdaus ya Allah beserta seluruh jamaah. Ridhoilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Sesungguhnya hidup di dunia hanyalah sementara.
akhirat yang menjadi kekal abadi yang kita akan tempati ya Allah. Rahmatilah dan ridhoilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.